Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit hari ini ya? Semuanya hadir? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, maka alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu kepada Allah agar pelajaran kita hari ini mendapatkan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni. Amin. Sekarang membaca surah-surah pendek. Kita mulai dari surat Anas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil wa min syarri hasidin. Shadaqallahul azim. Terima kasih Erlan, silakan duduk kembali. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Erlan, hadir. Bari, hadir. Dimas, hadir. Ya. Abizar, hadir. Rafiq, Alif, oke. Hafiz, Zidni, Tasya, mana? Oke, Tasya hadir. Akila Humairo, Naila, Safia, Safia. Afika Humairo, Afika, oke. Adiba, Adiba, Elok, oke hadir. Amira, Akilah Nur, oke. Tiffany, mana Tiffany? Ya. Uma, Naurah Cantika, oke. Semuanya hadir ya? Kelas 5B, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, bisa hadir. Sekarang semuanya berdiri, Bu Guru akan periksa kerapihan pakaiannya. Oke, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Oke. Pakai gespernya yang laki-laki. Oke, dasinya sudah, rompinya semuanya dipakai, rambutnya rapi, yang perempuan jilbabnya pun rapi. Oke, semuanya sudah rapi. Sudah siap mulai belajar nih? Sudah. Oke, silakan duduk kembali.
Baiklah, anak-anakku semuanya, kelas 5B. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Mumut ingin kalian semuanya semangat. Kita tepuk semangat dulu, setuju? Oke, Bu Guru kasih aba-aba. Tepuk semangat. Semangat. Yes, yes, yes. Masih ada yang kurang kompak. Bu Guru ulang sekali lagi. Tepuk semangat. Yes, yes. Oke, semuanya sudah semangat. Maka kita bisa mulai pelajaran kita hari ini. Oke, hari ini pelajaran pendidikan agama Islam. Karena ini pertemuan pertama kita, maka Bu Mumut akan bertanya dulu kepada kalian sebelum kita mulai belajar ya. Anak-anakku, kita sempurna di rumah karena kita mempunyai orang tua. Betul apa tidak? Betul. Ada sosok ayah, ada sosok ibu mendampingi kita setiap hari, ya. Itu terlihat secara sempurna. Kita mungkin ada yang punya adik, ada yang punya kakak. Kita semuanya hidup bahagia dalam satu rumah. Tapi coba kalian bayangkan, jika salah satu orang tua kita sudah tiada, entah ayah, entah ibu, bagaimana perasaan kalian? Sedih. Pasti sedih, karena kita kehilangan sosok yang kita sayangi. Kalau yang kita tahu di sekeliling kita, dalam agama Islam itu, jika seorang anak, kita ini semuanya anak, betul? Jika seorang anak kehilangan ayahnya, karena meninggal dunia, disebabkan karena meninggal dunia, maka itu disebut dengan istilah yatim. Tapi jika ada seorang anak yang kehilangan ibunya, disebabkan karena meninggal dunia, maka disebutnya piatu. Akan tetapi jika dua-duanya, ibu dan ayahnya sudah tiada karena meninggal dunia, maka kita sebut yatim piatu. Oke, sekarang Bu Guru mau tanya, siapa yang di rumahnya mengaji? Alhamdulillah. Siapa yang mengajinya Iqra? Alhamdulillah. Siapa yang mengajinya juz amma? Alhamdulillah. Siapa yang sudah Al-Quran? Alhamdulillah. Oke, sekarang Bu Guru tanya lagi kembali. Di dalam Al-Quran itu ada 6.236 ayat. Banyak apa sedikit? Banyak. Kalian hafal 6.236 ayat itu? Belum ya? Nanti insya Allah semuanya jadi hafiz Quran. Amin. Di dalam Al-Quran pun ada 114 surat. 114 surat itu ada beberapa surat yang Allah turunkan kepada malaikat Jibril, lalu disampaikan ke Nabi Muhammad, ada yang mengenai tentang menyayangi anak yatim. Salah satunya surat Al-Ma'un. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah baca? Atau mungkin ada yang sudah hafal? Alhamdulillah. Surat Al-Ma'un yang hari ini akan kita pelajari. Oke? Tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, dengan adanya surat Al-Ma'un berarti bukti nyata bahwa Allah wahyu, Allah firman Allah itu ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, bukti nyata juga bagaimana Allah begitu menyayangi anak yatim sampai kita nih disuruh. Ketika kita sudah tahu surat Al-Ma'un, kita tahu artinya, di situ nanti kita akan tahu Allah nyuruh kita ngapain nih buat cara kita bersikap kepada anak yatim. Di dalam surat Al-Ma'un. Nanti setelah kita mulai mempelajari surat Al-Ma'un, ketika kita membaca Al-Quran, ada yang namanya ilmu tajwid. Panjang pendek bacaannya, ada bacaan-bacaan idgham kah, ikhfa kah, nanti kita pelajarin. Siap semuanya? Ya. Alhamdulillah. Sekarang boleh dibuka buku paketnya halaman 5. Sudah semuanya dibuka? Di hadapan kalian, di papan tulis, ini sama-sama seperti yang ada di buku kalian. Ada surah Al-Ma'un dari ayat 1 sampai ayat 7. Kita, Bu Mumut baca dulu, duluan Bu Guru yang baca, nanti kalian ikutin, ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sekarang kita ke ayat ketiga.
Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Sekarang kita baca bareng-bareng ya. Oke, siap semuanya? Kalian lihat di buku. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oke. Hai teman-teman, sebelum nonton video, tolong subscribe dan cek tombol loncengnya ya. Terima kasih. Surat Al-Ma'un. Perhatikan bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ada beberapa bacaan yang panjang dan yang pendeknya ya. Sekarang kita bareng-bareng membaca surat Al-Ma'un diikuti dengan nada ini. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kalian sudah bisa membedakan bacaan yang mana yang panjang dan pendeknya? Sudah, oke. Sekarang semuanya lihat lagi ke depan. Yang sudah tadi Bu Guru katakan, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, menjelaskan arti dan kedudukan anak yatim dalam Islam. Lalu kita sama-sama tadi membaca, kita sudah membaca bareng-bareng, kita tinggal memahaminya, isi surat Al-Ma'un itu apa. Lalu kita menyebutkan kandungan nilai-nilai yang di dalam surat Al-Ma'un, dari ayat 1 sampai 7 akan kita bahas. Lalu menunjukkan sikap kasih sayang dan kepedulian kita terhadap sesama, khususnya kepada anak yatim. Lalu lihat ke depan semuanya. Anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia sebelum ia balig atau dewasa. Usia laki-laki itu bisa dikatakan umur 15 tahun. Dari 13 sampai 15 tahun sudah dikatakan dewasa. Kalian waktu kelas 4 sudah pernah belajar tentang ciri-ciri kedewasaan laki-laki dan perempuan? Bagaimana tandanya? Nah, untuk yang perempuan pun sama. Ditandainya dengan mungkin dengan menstruasi atau haid. Itu mulai balik atau dewasanya seorang perempuan.
Lalu yatim piatu itu adalah anak yang telah ditinggal ayah dan ibunya. Bukan ditinggal pergi ke pasar, bukan. Ditinggal pergi keluar kota, bukan. Tapi ditinggal meninggal dunia. Ditinggal karena disebabkan meninggal dunia. Maka sekarang Bu Mumut akan bagi kelompok. Karena kalian sudah duduknya seperti ini, maka Bu Mumut ingin ini kelompok 1. Oke? Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Oke, kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 3, kelompok 4. Oke, karena kalian sekarang duduknya sudah seperti ini, Bu Guru akan membagikan kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Setuju? Oke, kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 3, kelompok 4. Oke, semuanya sudah siap. Sekarang Bu Guru akan minta kelompok 1 maju ke depan semuanya 5 orang untuk membacakan surat Al-Maun bersama-sama. Oke, silakan kelompok 1 dulu. Boleh bawa bukunya? Yang lainnya perhatikan. Kelompok 2, 3, dan 4 perhatikan bacaannya ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukassibu bid-din. Fadzalikal ladzi yanful yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk kembali. Sudah maju satu persatu per kelompok. Lalu kita sekarang akan perhatikan bacaannya dengan tajwidnya, ya. Panjang pendeknya yang mana, ya? Lihat dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti di bismillah ini dibaca panjang. Rahma panjang, rohim dibaca panjang. Masing-masing 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita ke ayat ke-1. Ayat pertama. Ara'aitalladzi, ladzi panjang apa pendek? Panjang. Bu Guru tandai. Wala panjang. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di ayat 3 ada berapa berarti? 4. Oke. 1, 2, 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kelompok 4. Coba baca. 1, 2, 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wa yamna'unal ma'un. 1, 2, 3. Wa yamna'unal ma'un. Sekarang kita ulangi dari awal sampai akhir dengan tanda baca yang sudah Bu Mumut tandakan. Panjang pendeknya ya. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu bid-din. Likal kadu. Pinter. Wala musallin alladzina hum sahun alladzina hum wa yamna'unal Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah belajar bacaan Al-Maun dari awal sampai akhir beserta tajwidnya, bacaan yang panjang pendeknya. Sekarang Bu Guru kasih tugasnya itu tapi per kelompok ya. Nanti kerjakannya per kelompok ya, bukan sendiri-sendiri. Sebentar. Kelompok 1 ini ada 5 soal ya.
Itu yang akan kalian, ada 6 soal nanti yang kalian kerjakan. Jawabannya bareng-bareng ya. Oke, nanti sesuaikan. Lalu ini ada untuk kelompok 2. Nanti cari jawabannya bareng-bareng ya. Nih, ini ada 6 soal. Nanti kalian jawab bareng-bareng, boleh lihat buku atau boleh kerjasama. Oke? Maaf ininya. Lalu kelompok 3. Kelompok 3, ini ada soal 1 sampai 6, nanti bisa dikerjakan bareng-bareng ya. Cari jawabannya bareng-bareng ya. Lalu kelompok 4. Ini ada soal juga dari nomor 1 sampai 6, nanti kerjakan bareng-bareng jawabannya. Oke? Ya. Silakan dikerjakan. Jangan lupa ditulis di atasnya kelompok berapa. Silakan dikerjakan, tulis dulu. Tulis kelompok berapa. Nanti maju ke depan untuk Bu Guru tanya jawabannya bagaimana dari kalian. Kerja sama. Cari nomor 1 sampai nomor 6. Ya, oke, ada duduk. Silakan. Ini Dimas tutupin itunya. Ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Bu Guru mau tanya, apa ada kesulitan dalam menjawab soalnya? Tidak. Insya Allah kalian sudah paham ya. Sekarang Bu Guru minta kelompok 3 dulu. Maju duluan, berlima. Untuk presentasikan apa yang kalian sudah jawab. Kita harus menyayangi anak yatim. Betul atau tidak? Betul. Nomor 3. Oke. Mengapa kita dilarang berbuat riya dalam beribadah? Kenapa, Tasya? Oke, betul. Nomor 4. Bagaimana cara menunjukkan kepedulian kepada fakir miskin? Bagaimana caranya? Memberi sedekah dan membantunya. Betul atau tidak? Betul. Lalu nomor 5. Apa yang dimaksud dengan orang yang mendustakan agama dalam surah Al-Maun? Orang yang menghargai anak yatim, orang yang enggan memberikan bantuan, dan orang yang ria pada salahnya. Orang yang tidak mau memberikan bantuan. Betul atau tidak? Betul. Sekarang nomor 6. Mengapa Allah mencela orang yang lalai dalam sholat? Orang yang lalai bukan berarti tidak beribadah dengan benar, tetapi juga tidak mengharapkan pahala dari Allah. Tidak mengharapkan pahala dari Allah. Itu orang yang lalai dalam sholat. Betul atau tidak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Sekarang kita tugas per individu. Berarti semuanya ya. Semuanya dapat tugas. Gampang-gampang kok. Tenang saja. Memasangkan arti kata. Nanti kalian lihat di sini ada ayat Al-Maun, di sampingnya artinya. Kalian tinggal mencocokkan saja ya. Tarik garis. Nah, seperti itu. Boleh. Jangan lupa tulis namanya. Silakan. Tugas tadi kelompok sudah, tugas individu juga sudah, maka ini akan Ibu periksa, nanti Ibu kasih ke kalian kembali. Sekarang semuanya, biar makin semangat lagi belajarnya,
Ibu minta semuanya berdiri. Oke, Ibu minta semuanya berdiri. Boleh badannya digerak-gerakkan dulu biar nggak pegel. Oke. Sekarang fokus lagi. Ikutin kata Bu Mumut. Jika Bu Mumut bilang botak, berarti pegang kepala. Jika Bu Guru bilang botak, berarti pegang kepala. Jika Bu Guru bilang batuk, maka pegang mulut. Batuk, maka pegang mulut. Jika Ibu bilang bantal, maka pegang pipi. Maka pegang pipi. Paham? Bu Guru coba dulu. Botak, batuk, bantal. Botak, batuk, bantal. Botak, batuk, bantal. Bu Guru ulangi ya. Fokus ya. Fokus. Botak. 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 Batuk. 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 Bantal. Oke, duduk. Fokus jadi semuanya. Oke. Murid-muridku semuanya, kelas 5B. Dari awal sampai akhir, pembelajaran kita hari ini tentang surah Al-Ma'un. Maka yang Ibu akan berikan kepada kalian, evaluasi pembelajaran kita yaitu, pertama, surah Al-Ma'un itu terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Lalu surah Al-Ma'un itu diturunkan di kota apa? Mekah dan golongan surat Makkiyah. Surat Al-Ma'un berisi secara garis besar tentang perintah Allah kepada kita untuk menyayangi anak yatim, bukan menghardiknya, bukan memukulnya, bukan memarahinya, tetapi dengan menyayanginya. Dan juga jangan lupa, jangan menjadi orang yang lalai dalam sholatnya, karena itu termasuk salah satu ciri orang yang mendustakan agama. Oke, sekarang Bu Guru mau tanya kepada kalian. Siap? Kelompok 1. Al-Ma'un artinya apa? Oke, Umah. Barang berguna. Siap. Nomor 2. Bu Guru akan tanya, Al-Ma'un ada berapa ayat? 7 ayat. Pintar. Kelompok 3. Bu Guru akan tanya, surat Al-Ma'un urutan surat keberapa? 107 dalam Al-Quran. Betul. Kelompok 4. Bu Guru mau tanya, surat Al-Ma'un golongan surah apa? Ya, elok. Makkiyah. Betul semuanya. Sekarang, apa ada yang mau bertanya kepada Bu Mumut sekitar pelajaran Al-Ma'un? Oke, siap. Apa yang dimaksud surah Al-Ma'un? Apa maksudnya? Apa yang dimaksud orang yang lalai dalam sholatnya? Bagus, kelompok 1. Gini, orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang menunda-nunda sholatnya. Sholatnya tidak tepat waktu. Mungkin orang tersebut tidak ada niat meninggalkan sholat, tapi hanya mengulur-ngulur waktu. Itu yang disebut dengan lalai. Lalu sudah, alhamdulillah. Sekarang Bu Guru ingin kalian maju dari kelompok 4 dulu deh, untuk mengapresiasikan, untuk menggambarkan suasana hati kalian. Di sini Bu Guru sudah siapkan emoji-emoji. Nah, kelompok 4 boleh maju dulu. Sekarang kasih tahu teman-teman bagaimana perasaan kalian. Kebalik. Ada yang good, ada yang senyum. Bagaimana senyumnya? Oke. Ada yang berbunga-bunga setelah membaca mempelajari surat Al-Ma'un. Ada yang ketawa. Gimana tawanya? Tidak apa-apa. Ada yang ngantuk. Nggak apa-apa ya sayang. Ini kan menggambarkan. Elok ngantuk. Gimana Elok kalau ngantuk? Ini perasaan kalian. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, boleh maju kembali. Itunya boleh ditaruh. Keren-keren semuanya ya. Kelompok 1 sampai kelompok 4 kalian hebat semuanya. Senyumnya gimana katanya? Oke. Alhamdulillah sayang semuanya murid-muridku kelas 5B. Dari awal sampai akhir kita sudah selesai mempelajari materi tentang surah Al-Ma'un di pertemuan pertama kita. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada salah dalam penyampaiannya. Sekali lagi Bu Guru terima kasih kalian sudah semangat belajarnya. Semuanya happy? Alhamdulillah. Sekarang Bu Guru minta untuk Erlan maju lagi ke depan. Boleh kalian tutup bukunya? Menandakan pembelajaran kita hari ini telah selesai. Erlan boleh maju ke depan. Oke, Erlan, silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana
Memberi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Erlan. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.